Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu tadi teks proklamasi yang dibacakan Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lantas, bagaimana berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersampaikan ke seluruh rakyat di Indonesia, dan bagaimana juga reaksi rakyat Indonesia terkait berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk, saksikan terus video ini. 1. Upaya penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi ke seluruh penjuru Nusantara terus dilakukan dari berbagai macam cara, dari radio, media cetak, dari mulut ke mulut, coretan dinding ataupun gerbong kereta api, pamflet, dan selembaran. Dari media radio contohnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin yang merupakan wartawan kantor Berita Damai berhasil mendapatkan teks proklamasi, dan ia kemudian meneruskannya ke Weiden B. Panalawan, dan dari Weiden memerintahkan F. Woods untuk menyiarkan berita tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun ketika siaran yang kedua, Jepang datang dan memaksa mereka untuk menghentikan siaran berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Weiden tetap kekeh untuk menyiarkan berita tersebut hingga jam 16.00 WIB. Dan pada akhirnya, kantor tersebut harus ditutup pada tanggal 20 Agustus 1945. Atas kejadian itu, para pemuda tentunya tidak langsung berputus asa. Mereka membuat pemancar baru di Menteng 31, dan nantinya di tempat inilah akan kembali disiarkan berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melalui media cetak, ada 2 surat kabar yang memberitakan tentang berita proklamasi, yaitu Surat Harian Cahaya yang diterbitkan di Bandung dan Surat Kabar Harian Suara Asia yang diterbitkan di Surabaya. Adapun tokoh-tokoh yang berjuang dari media pers ada BM Diah, Sultan Syahrir, dan Sayuti Melik. Yang ketiga, melalui mulut ke mulut ataupun dari utusan PPKI. Orang-orang PPKI yang hadir pada sidang maupun pembacaan teks proklamasi akan meneruskan berita tersebut ke daerahnya masing-masing. Contohnya, Tengku Muhammad Hasan di Aceh ataupun Sumatera, Ketut Puja di Nusa Tenggara ataupun Bali, Sam Ratulangi di Sulawesi, dan A.A. Hamidan di Kalimantan. Reaksi yang ditunjukkan rakyat Indonesia terkait berita penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia sangatlah beragam. Ada yang spontan atau langsung, dan ada yang melakukan pelucutan senjata dan pengambilan aset Jepang. Yang spontan dan langsung contohnya, ada pembentukan Komite Van Akti atau Komite Van Aksi oleh Adam Malik dan Sukarni pada tanggal 2 September 1945. Komite ini berisi utusan Laskar Perjuangan dari berbagai organisasi. Contohnya, Angkatan Pemuda Indonesia atau API, ada Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, dan Barisan Buruh Indonesia atau BBI. Selain itu, pada bulan September, sejumlah pimpinan karesidenan yang ada di Jawa juga menyatakan diri bahwa mereka adalah bagian dari negara Indonesia. Dan pada bulan yang sama juga, Sultan Hamengkubuwono IX juga mengeluarkan pernyataan bahwa negeri Yogyakarta
adalah daerah istimewa dari negara Indonesia.